Illa amma ba'd. Alhamdulillah kita melanjutkan kembali kajian kita tafsir Ibnu Katsir surat Al-Qadar, dan kita masih membahas tentang bab atau hadis riwayat atsar hikayat ya yang berhubungan dengan Lailatul Qadar. Dan kali ini atau mungkin pembahasan terakhir yaitu pembahasan dari Ibnu Katsir yang membawakan sebuah asar dari Imam Abi Muhammad bin Abi Hatim atau dikenal dengan Ibni Abi Hatim. Yang mana pembahasan ini atau asar ini atau hikayat ini bercerita tentang turunnya para malaikat penghuni Sidratul Muntaha ke dunia pada malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar. Dijelaskan di pertemuan yang lalu bahwa Sidratul Muntaha ini digambarkan seperti pohon. Pohon yang berada di langit yang tertinggi, di langit ketujuh, yang tembus sampai surga sebagiannya dan sebagiannya ke bawahnya arasy. Dan di sana ada para malaikat yang sangat banyak yang bertempat tinggal di Sidratul Muntaha. Bahkan di setiap ranting-ranting, ya, bulu-bulu pohon itu ada malaikatnya. Dan termasuk juga malaikat Jibril yang memiliki juga tempat di sana. Kemudian malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah, juga malaikat-malaikat yang lain, untuk turun ke dunia di setiap malam kemuliaan, di setiap Lailatul Qadar. Nah, kemudian malaikat Jibril memimpin para malaikat turunlah ke dunia, mendatangi tempat-tempat, ya. Saking banyaknya malaikat itu tidak ada satu tempat pun di muka bumi ini kecuali ada malaikatnya. Ya, kecuali yang tidak didatangi oleh malaikat adalah ya tempat seperti gereja, ya sinagog, tempat ibadahnya orang Yahudi, tempat pemujaan api, tempat pemujaan berhala, kemudian tempat-tempat untuk membuang kotoran, atau tempat atau rumah atau yang dipakai untuk ngefly, ya, mabuk, atau rumah yang atau tempat yang di dalamnya sebagai tempat penyimpanan, ya, obat-obatan terlarang atau sesuatu yang memabukkan, dan juga tempat atau rumah yang di dalamnya ada berhala yang dipajang, dipasang. Dan juga rumah yang di dalamnya ada lonceng yang tergantung sebagai alat ibadah penyembahan kepada selain Allah. Dan juga tempat atau rumah yang menjadi tempat atau tergantungnya pispot, ya, tempat pembuangan air kencing atau kotoran, juga tempat sampah. Jadi intinya tempat-tempat yang didatangi oleh para malaikat itu tempat-tempat yang suci, yang bersih, baik secara maknawi, ya, maupun memang secara hakikat tempat tersebut adalah tempat yang suci, ya. Jadi jauh dari kotoran, baik kotoran yang berupa secara maknawi maupun
kotoran yang memang ya kotor ya, bukan secara spiritual itu terkotori dengan kesyirikan. Dan kemudian para malaikat mendoakan ya, terus-menerus kepada mukmin laki-laki dan perempuan, kecuali malaikat Jibril tidak mendoakan. Apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril? Malaikat Jibril menyalami, ya, menyalami kepada mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan yang sedang melakukan ibadah. Sebagai tanda-tandanya orang tersebut disalami oleh malaikat Jibril adalah kulitnya orang tersebut merinding ya atau berdiri, kemudian hatinya terenyuh, terharu, menangis. Ya, itulah salah satu tanda-tanda bahwa orang tersebut sedang disalami malaikat Jibril. Kemudian hal ini fala tazalul malaikatu hakaza hatta yatalu'al fajar. Ya, fala tazalu maka tidak henti-hentinya, ini masih perkataannya Ka'ab Akhbar melanjutkan ceritanya bahwa malaikat terus-menerus tidak henti-hentinya hakaza dalam kondisi atau dalam keadaan demikian itu hatta yatalu al fajar sampai terbitnya fajar. Nah, fa'awalu man yas'adu, adapun orang yang pertama kali naik, artinya malaikat yang pertama kali yang mula-mula naik ke langit adalah Jibril, malaikat Jibril. Hatta yakuna, sehingga ada siapa malaikat Jibril tersebut fi wajahil ufuk, ya, sampai di ufuk, ya, di hadapan ufuk al-a'la yang tinggi, yaitu minas syamsi, dari matahari, artinya dekat dengan matahari, ufuk yang mendekati matahari. Basutu janahaihi, lalu malaikat Jibril membentangkan lebar-lebar sayapnya. Walahu janahani akhdharani, malaikat Jibril memiliki ya, sepasang sayap yang berwarna hijau, yang mana la yang syuruhuma illa fitil kasa'ah. Malaikat Jibril tidak pernah membuka sayap tersebut kecuali hanya pada waktu itu, pada saat itu saja. Nah, fatasiru syamsu, ya, akibatnya dari malaikat Jibril membentangkan sayapnya itu, maka matahari menjadi meredup, la syu'a'a laha, yang tidak memiliki cahaya, tidak menyilaukan, ya, akibat kalah atau tertutupi dengan nurnya, cahayanya sayapnya malaikat Jibril. Ya, sampai situ ya kemarin. Sekarang kita lanjut 113. Tuma yada'u, kemudian malaikat Jibril memanggil, malakan pada malaikat, memanggil satu malaikat. Kalau di fi Muslim, di hadis Muslim itu kalimatnya malakan, malakan, satu malaikat, satu malaikat. Ya, mungkin kayak di absen kali ya. Panggil malaikat A, malaikat B, ya, dimulai absen dari A sampai Z. Panggil, Faya Sadu, lalu naiklah dia, malaikat yang dipanggil oleh malaikat Jibril. Satu demi satu di absen. Faya Tami'u, walau alam absennya kayak apa ya kita nggak tahu ya. Ghaib. Oh, terlalu dipikirkan betul-betul ya gimana caranya malaikat Jibril mengabsen para malaikat ini. Ya walau alam prakteknya kita tidak tahu ya.
Intinya malaikat Jibril manggil satu-satu lah. Ya, kemudian naiklah malaikat yang ada di bumi tersebut ke langit bersama-sama dengan malaikat Jibril. Fayajtamayu lalu berkumpullah apa nurul malaikati cahayanya para malaikat. Wa nuru janahai Jibril dan nurnya kedua sayapnya, sepasang sayapnya malaikat Jibril. Berkumpul ya nurnya para malaikat dan nurnya sayapnya Jibril. Inilah yang mengakibatkan fala tazalu syamsu yaumaha zalika mutahayyiratan. Maka tidak henti-henti ya terus menerus apa syamsu matahari yaumaha di hari itu ya zalika demikian itu mutahayyirah memudar cahayanya kalah dengan nurnya para malaikat dan sepasang sayapnya malaikat Jibril. Fayukimu lalu bermukim siapa Jibril, waman dan malaikat mau yang besertanya Jibril, ya. Bermukim bainal ardi wa bainas sama'id dunya di antara bumi dan langit dunia, langit yang kelihatan ini. Yaumahum pada hari mereka zalika demikian ini. Bermukim di antara bumi dan langit di hari itu, ya. Dalam keadaan fi du'ain wa rahmatin wa istighfaril lil mu'minin wal mu'minat. Ya. Mendoakan, memintakan rahmat dan pengampunan bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Juga walimah dan kepada orang atau bagi orang selama yang berpuasa dia Ramadan di bulan Ramadan ihtisaban dengan mencari pahala. Wa du'ain dan berdoa juga liman bagi orang haddatsa yang bercerita dia nafsahu pada dirinya. Artinya bercerita dalam hatinya dia ngomong. Berkerentek dalam hati. Cerita hatinya berkata inna asya atau in asa jikalau dia masih hidup ila qabilis sampai tahun depan soma maka dia puasa Ramadan bulan Ramadan lillahi karena Allah. Jadi Jibril ya, dengan para malaikat mendoakan juga orang yang hatinya mengatakan bahwa kalau dia masih hidup sampai Ramadan tahun depan, maka dia akan berpuasa karena Allah. Itu termasuk orang yang didoakan. Ya, bisa jadi salah satu perantara panjang umurnya seseorang itu karena dia berharap bisa ketemu dengan Ramadan dan ibadah lagi di bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Makanya didoakan oleh Jibril sampailah dia tahun depan. Nah, faiza amsa, maka apabila telah petang, apabila hari telah sore, telah petang, sore harinya, dakhalu maka masuk mereka Jibril dan para malaikat as-sama ad-dunya ke langit dunia. Ya, perbatasan antara langit dunia dengan langit selanjutnya. Fayajlisuna lalu mereka duduk para malaikat ini halaqan dengan halaqah dengan membentuk lingkaran. Berhalakoh-halakoh malaikat itu ya, membuat lingkaran-lingkaran. Mungkin kalau kita yang pernah ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi ini kan salah satu metodologi kajian di sana kayak gini halakoh. Ada yang kajian kitab, ada yang hafalan, ada yang apa namanya
diskusi, ya, berbentuk halakoh kelas-kelasnya kayak gitu. Fatajtami'u, maka berkumpullah atau bergabunglah ilaim kepada mereka, malaikat yang baru naik ini. Siapa? Malaikatun malaikat, malaikatus sama itunya malaikat yang ada di langit dunia. Ya, jadi malaikat yang penghuni Sidratul Muntaha ya, naik ke langit dunia dari bumi ini, kemudian ya, di langit dunia ini memang sebelumnya sudah ada para malaikat di sana, biasanya menjaga, malaikat penjaga langit dunia supaya syaitan-syaitan tidak bisa masuk menembus ke langit berikutnya untuk mencuri rahasia langit. Nah, ada malaikat-malaikat penjaganya di sana. Nah, ini ikutan bergabung dengan malaikat-malaikat Sidratul Muntaha. Fayasaluhum, lalu bertanyalah mereka malaikat sama dunya, malaikat penghuni langit dunia, bertanya kepada mereka malaikat Sidratul Muntaha yang baru naik gitu, ya, baru naik dari acara Lailatul Qadar di dunia, di bumi, ya, yang bertemu dengan mukmin laki-laki dan mukmin perempuan yang sedang ibadah di malam itu. Ya. Ditanyain an rojulin, ya, dari seorang laki-laki atau tentang seorang laki-laki, perihal laki-laki, rojulin laki-laki. Wa an imro'atin, dan perihal wanita atau perempuan, imro'atin seorang perempuan. Kalau di fi Muslim itu kalimatnya an rojulin, an imro'atin. Ya, tentang seorang laki-laki, tentang seorang laki-laki, ditanya juga tentang seorang perempuan dan tentang seorang perempuan. Gimana sih fulan? Si fulan, ya, gimana si A, si B, si C, ya, hamba-hamba Allah yang eh, bisa jadi ya ibadahnya mereka itu terdengar, diketahui juga oleh malaikat penjaga langit dunia, sehingga mereka mengkonfirmasi ini kepada malaikat Sidratul Muntaha yang bertemu langsung gitu kan dengan si laki-laki tadi dan si perempuan tadi. Nah, fa yuhadditsunahum, lalu menceritakanlah mereka malaikat Sidratul Muntaha tadi hum kepada mereka malaikat penjaga langit dunia. Hatta yakulu, sehingga mereka bertanya, malaikat penjaga langit dunia ya, diceritakan si anu tuh begini 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 begini. Nah, akhirnya ditanya, maza fa'ala fulan, kaifa wajadtumuhu al'am. Ya, maza fa'ala fulan, apakah yang dilakukan oleh si fulan? Oh, kalau ya Pak Uci itu ngapain nih? Nah, pada malam Lailatul Qadar itu apa yang dilakukan tuh? Wah, ditanyain tuh. Ya, mungkin malaikat penjaga langit dunia sudah pernah dengar amalannya Pak Uci nyampe ke sana kan, ngelewatin. Jadi mereka tahu, oh si Anu orang soleh, ditanya orang soleh itu gimana orang soleh si A ini. Nah, pada malam Lailatul Qadar ngapain itu dia? Wa kaifa wajadtumuhu al'am? Wa kaifa wajadtumuhu, dan bagaimana kalian menjumpainya al-am di tahun ini? Tahun ini gimana kondisinya? Nah, apa saja amalan-amalan solehnya? Apa saja perbuatan-perbuatan yang dia lakukan di tahun ini? Ya, seperti itu. Ya. Kemudian fayaquluna, lalu para malaikat Sidratul Muntaha yang baru datang tadi menjawab,
wajadna fulanan awwala fi hadhil lailah muta'abbidan. Ya. Wajadna kami menjumpai fulanan pada si fulan tadi, Pak Anu, Pak Anu. Ama awwalu di tahun yang awal, di tahun permulaan, fi hazil lailati di malam ini, di awal-awal tahun ini malamnya dia muta'abbidan, sedang beribadah. Awal-awalnya wah ibadah rajin dia si Anu itu. Wa wajadnahu dan kami menjumpainya al-ama tahun ini, sekarang tahun ini, mubtadi'an, ya, dalam keadaan mengerjakan bid'ah, berbuat bid'ah. Saking rajinnya ibadah, semua diibadahin, sampai yang enggak diperintahkan pun ikut dilakukan oleh dia. Dikatakan dulu dia ahli ibadah, sekarang dia berbuat bid'ah. Nah, wa wajadna dan kami menjumpai fulanan pada si fulan, kalau si Anu, Pak yang lain ya, mubtadi'an, ya, awalnya mubtadi'an berbuat bid'ah, ya, di tahun-tahun awalnya. Bapak yang B nih, tadi bapak yang A. Nah, wa wajadnahu lalu kami menjumpai dia al-am sekarang abidan, dalam keadaan beribadah. Ibaratnya mungkin yang satu dulu rajin ibadah, sekarang rajin maksiat. Yang satunya lagi si B dulunya maksiat, rajin maksiat, sekarang rajin ibadah. Ya apa nih? Ya, bagaimana kalau kondisinya seperti ini? Kemudian kalau melanjutkan lagi, ya si ini siapa? Ka'ab Ahbar lanjutkan ceritanya. Fayakufuna, lalu tawakuf mereka, berhenti. Ya. Berhentilah mereka, para malaikat langit, ya, berhenti, artinya tidak melanjutkan lagi anil istighfari, dari istighfar, mendoakan ampunan, memohonkan ampunan, lidzalika, karena demikian itu, ya, kepada orang yang berbuat bid'ah. Tidak dilanjutkan, tadinya awalnya ahli ibadah didoain, diminta pengampunan, begitu mengerjakan bid'ah tidak lagi didoakan. Wa yaqbaluna, dan mereka menjamin, menetapkan, menjamin alal istighfari, untuk memohonkan ampunan, lihaza pada si Anu tadi, ya, yang ke B, yang B tadi, yang awalnya berbuat bid'ah, ya mungkin tahun-tahun awalnya dia ahli maksiat, kemudian dia menjadi ahli ibadah. Wa yakuluna, dan mereka berkata, memberitahukan, melaporkan, laporan yang isinya persaksian, ya. Wajadna fulanan wa fulanan yazkuranillah. Wajadna, kami menjumpai fulanan pada si fulan B, wa fulanan dan fulan A, dan fulan yang si A dan si B, si C dan si D umpamanya. Nggak disebutin namanya. Si Anu dan si Anu. Kami jumpai yazkuruna, mereka berzikir, dalam keadaan berzikir Allah, kepada Allah. Ada yang dilaporin, dipersaksikan oleh malaikat, mereka sedang berzikir kepada Allah. Wa wajadna, dan kami menjumpai fulanan pada si fulan, fulan yang C umpamanya, rokian, dalam keadaan ruku. Wa fulanan, dan kepada si fulan, si D, sajidan, dalam keadaan sujud. Wa wajadna, dan kami menjumpai pada si fulan talian,
sedang membaca kitabillah pada kitabnya Allah. Ini pentingnya. Jadi malaikat mempersaksikan kita kalau ini berkaitan dengan Lailatul Qadar, maka di malam itu ya malaikat mempersaksikan keadaan hambanya. Oh, kalau si Anu sedang iktikaf, si Anu sedang zikir, lagi yang satu lagi sholat, yang satu lagi kajian kitab, umpamanya, lagi baca kitab, lagi baca Quran, lagi hafalan, lagi belajar tafsir dan sebagainya. Semuanya itu menjadi sebuah laporan persaksian dari para malaikat ya kepada makhluk langit yang ada di langit, yaitu para malaikat-malaikat penjaga langit-langit tersebut, dan nanti ya ujung-ujungnya ya tentunya persaksian secara apa namanya, secara apa ya, resmi pada Allah Subhanahu wa taala ketika sampai di Sidratul Muntaha nanti di langit ketujuh. Nah, orang tanya, gimana hambaku si lagi ngapain dia? Nah, itu ada di hadis yang lain tuh ceritanya. Kemudian kalau lanjutkan lagi Ka'ab akhbar. Fahum kadzalika yaumahum wa lailatahum. Fahum bahwa mereka malaikat kazalika seperti demikian itu yaumahum di hari mereka wa lailatahum dan di malam mereka. Jadi para malaikat ini dalam keadaan seperti itu di waktu siang dan di waktu malam. Ya, setiap siang dan setiap malam hari dalam keadaan yang demikian itu. Hatta yas'aduna sehingga naik mereka kat Sidratul Muntaha tadi ila sama isalisa ila sama isaniyah ke langit level 2, langit kedua. Tadi kan langit pertama ya, langit dunia ini yang kelihatan lagi mata kepala kita ini langit pertama, langit dunia. Setelah siapa sih langit dunia sudah selesai itu sehari semalam, ada yang katakan 2 hari 2 malam, naiklah lagi ke langit berikutnya, langit kedua. Fafi kulli samain yaumun wa lailatun. Nah ini. Fafi kulli samahi dan di dalam setiap langit ya mereka tinggal atau singgah mukim di situ yaumun selama sehari wailatun dan semalam. Jadi satu langit satu sehari semalam. Satu langit lagi sehari semalam. Begitu seterusnya. Hatta yang tahu sehingga sampai mereka maka natahum pada tempatnya mereka min sidratil muntaha dari sidratil muntaha. Kalau dalam di surat Ahmad kalimatnya fi bukan in. Tempat mereka fi sidratil muntaha di dalam sidratil muntaha. Jadi seolah-olah sidratil muntaha itu sebuah hotel atau sebuah villa atau sebuah asrama itu ya. Sidratul muntaha, masya Allah, rumah-rumahan yang ada di pohon. Mungkin pernah ngelihat kita ya, ini rumah-rumahnya para malaikat ya di Sidratul Muntaha. Ya nanti kalau masuk surga ya gampang. Mau jalan-jalan saya ke Sidratul Muntaha ya Allah. Pengen melihat asramanya para malaikat. Insya Allah. Fatakuluna, fatakulu lalu berkata lahum kepada mereka malaikat yang baru nyampe tadi, malaikat Sidratul Muntaha, penghuni asrama Sidratul Muntaha.
selesai tugasnya turun ke dunia, kembali ke Sidratul Muntaha, dikatakan dalam kepada mereka, Sidratul Muntaha berkata kepada malaikat-malaikat itu, ya Sukani, Pak Sukani, Sukani, wahai eh, pendudukku. Sukani itu orang yang bertempat di saya, ya pendudukku, anak-anak kos, mau gitu, anak kos, anak, sini sini sini. Nah, sebentar sini. Hadithuni anin nas. Hadithuni. Ceritakanlah kepadaku. Ya. Anin nasi tentang manusia. Ceritakan kepada saya tentang manusia yang kalian jumpai kemarin itu. Wasamuhum li. Wasamuhum dan sebutkanlah nama-nama mereka li kepada aku. Siapa saja yang kalian jumpai. Pak Anu, Pak Anu, Pak Anu, Pak Anu. Sebutkan siapa. Fa'innali maka sesungguhnya bagiku alaikum wajib bagi kalian apa hak akan hak. Jadi saya punya hak atas kalian. Ya, kalian ini namanya ini ya yang punya kos-kosan. Saya punya hak atas kalian ya coba ceritain pada saya. Wa inna ahabbu wa inni dan sesungguhnya aku ahabbu aku cinta man kepada orang, ahabba yang cinta siapa orang, yang cinta dia, Allah kepada Allah. Sesungguhnya saya mencintai orang yang cinta kepada Allah. Kemudian Fazakaro lalu melanjutkan cerita siapa Ka'ab al-Akhbar. Ka'ab al-Akhbar. An-Naum sesungguhnya mereka Ya'uduna mana aslinya ya, menghitung atau mengulangi artinya ya menceritakan, menyebutkan si A, si B, si C begini loh, si A begini, si B begini, si C begini, begitu. Laha kepada Sidratul Muntaha. Artinya para malaikat menceritakan, menyebutkan sesuai dengan yang atau seperti yang diinginkan oleh bapak kosnya itu Sidratul Muntaha. Wayah wayah kuna dan menyebutkan, mengatakan, menyebutkan siapa mereka malaikat lah kepada Sidratul Muntaha, sebutkan tu ar-rajula pada seorang laki-laki, si rajul, wal mar'ah dan si mar'ah. Nah, laki-laki dan perempuan disebutkan bi asma'im dengan nama-nama mereka, wa asma'i abaim dan nama-nama bapak-bapaknya mereka. Oh, ya kan. Si Zaid bin Ahmad umpamanya. Nah, mereka begini-begini ya kan. Si Mar'ah binti Ahmad dan lain sebagainya itu semuanya disebutkan satu persatu, diceritakan oleh malaikat kepada Sidratul Muntaha. Bin-binnya itu. Suma tuqbilu kemudian menemui atau menjumpai siapa al-jannatu surga ala sidrati kepada Sidratul Muntaha. Kan kemarin diceritakan ya bahwa sebagiannya Sidratul Muntaha itu tembus sampai ke surga rantingnya atau pohonnya. Nah, ini surga ini ngedengerin ini cerita atau komunikasi malaikat dengan
Sidratul Muntaha. Ikut-ikutan nih di surga mendatangi Sidratul Muntaha. Gimana kejadiannya? Wallahu a'lam ya. Gimana detailnya? Ya, singkatnya begitulah. Fatakulu, lalu berkatalah si surga ini, akhbirni, kabarilah kepadaku. Ya, coba ceritakan kepada saya bima akhbaraki, dengan apa-apa yang eh, dengan apa-apa yang diceritakan kepadamu. Fadilah fi Ahmad, ya kalimatnya bima akhbaruki. Bima dengan apa-apa akhbaruki yang telah mengabari mereka para malaikat penghuni Sidratul Muntaha kepadamu. Coba ceritakan dong kepada saya, apa yang sudah diceritakan oleh para malaikat-malaikat itu. Ngomong apa mereka? Cerita apa mereka? Fadilah Ustaz Ahmad kalimatnya bima akhbaruka. Kalau di Ibnu Katsir bima akhbaroki, dengan apa-apa akhbaroki yang menceritakan kepadamu siapa sukanuki penghunimu minal malaikati dari para malaikat malaikat penghunimu. Akhirnya Fatuk Biruha lalu mengkabari, menceritakan siapa Sidratul Muntaha kepada surga. Disampaikanlah ceritanya. Jadi begitulah ya, apa namanya, komunikasi, interaksi yang ada di langit sana, yaitu cerita yang dibawa oleh para malaikat menghuni Siratul Muntaha yang ditugaskan oleh Allah ke langit dunia waktu Lailatul Qadar. Mereka menceritakan tentang keadaan penduduk bumi yang sedang beribadah di malam Lailatul Qadar itu. Jadi bisa dibilang malam Lailatul Qadar ini malam penentu ya, malam krusial karena apa tuh namanya? Puncaknya persaksian para malaikat Sidratul Muntaha itu ya di malam itu. Yang nanti akan menjadi bahan cerita di langit. Nah, makanya kalau ya pas malam itu hati-hati ya, jangan apa namanya? Melakukan kemaksiatan. Tidur, kalau tidur gimana ya boleh-boleh aja, cuman ya nanti laporannya tidur gitu kan. Kala berkata Ka'ab al-Ahbar melanjutkan ceritanya. Fatakulu lalu berkatalah siapa al-jannatu surga. Setelah mendengarkan ceritanya Sidratul Muntaha, surga berkata, berdoa, rahmatullah ala fulan wa rahmatullah ala fulan. Rahmatullah, semoga Allah merahmati ala fulan kepada fulan, wa rahmatullah, dan semoga Allah merahmati ala fulanah kepada fulanah. Mudah-mudahan Bapak Anu ya kan dirahmati Allah, mudah-mudahan Ibu Anu juga dirahmatin Allah. Allahumma ajilhum ilayya. Allahumma ya Allah ajilhum, cepatkanlah mereka ilayya kepada aku. Mudah-mudahan cepat mati, cepat mati. Mudah-mudahan ya Bapak A, Bapak A atau Ibu B ini ya segera masuk surga. Nah, itu doanya surga kepada uh, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan yang dipersaksikan sedang beribadah di malam Lailatul Qadar. Bagaimana kisah selanjutnya? Ya, nanti kita lanjutkan setelah rehat sholat asar. Faya ba'lugu Jibrilu makanahu qablahum, bukan makanahani, makanahu salah. Maka Faya ba'lugu lalu sampailah siapa Jibril
sampai lebih dulu makanahu pada tempatnya Jibril qablahum sebelum para malaikat. Kan turunnya bareng-bareng ya, malaikat Jibril memimpin rombongan malaikat, namun sampainya ke Sidratul Muntaha duluan malaikat Jibril. Jibril yang sampai ke sana dulu. Baru disusul para malaikat yang lain. Fayulhimuhu, lalu mengilhami, memberi ilham pada Jibril. Siapa Allahu Allah? Jibril diberi ilham oleh Allah. Fayaqulu, lalu berkatalah Jibril dengan ilham tersebut. Wajadtu, aku telah menjumpai fulanan pada fulan, Pak itu, sajidan dalam keadaan sujud. Ya Allah, saya jumpai waktu malam Lailatul Qadar, Pak Yono lagi sujud. Ya Allah, fakfir, maka ampunilah, atau maka semoga mengampuni engkau lahu kepadanya. Dia lagi sujud kok, ya Allah, ampunilah dia. Fayakfiru, lalu mengampuni siapa Allah lahu kepadanya. Ya, karena yang minta Jibril, ya, ya lewat ilhamnya Allah tentunya, diizinkan oleh Allah untuk berdoa demikian, maka Allah mengampuni atau mengabulkan permintaan Jibril mengampuni orang tersebut. Fayasma'u, lalu mendengar Jibril pada Jibril siapa jami'u hamalatil arash, malaikat-malaikat yang memikul arash, pulanya para malaikat yang memikul arash. Fayakuluna, lalu mereka berdoa, berkata, yang ngikutin malaikat Jibril. Didengar dengar malaikat Jibril minta begitu, untuk berdoa seperti itu kepada Allah, maka malaikat pemikul arsy pun ikut-ikutan. Rahmatullah ala fulan, rahmatullah, semoga Allah merahmati ala fulan kepada fulan. Rahmatullah, semoga Allah merahmati, semoga rahmat Allah ala fulanah kepada fulanah. Wa makfiratuhu, dan pengampunannya Allah li fulanin kepada fulan, atau wa magfiratun, dan pengampunan li fulanin kepada fulan. Mudah-mudahan atau semoga Allah melimpahkan, atau semoga rahmat Allah tercurahkan, terlimpahkan kepada si fulan dan si fulanah, dan semoga ampunan Allah juga demikian terlimpahkan kepada si fulan dan fulanah tersebut. Didoakan oleh para malaikat pemikul arsy. Wah, nggak main-main nih. Malaikat pemikul arsy adalah malaikat yang terdekat. Ya, setidaknya posisinya terdekat dengan Allah. Masya Allah. Ikut mendoakan. Wa yaqulu, lalu Jibril berkata, dan malaikat Ahmad, wa yaquluna, mereka para malaikat berkata, Ya Rabbi, wahai Rabbku, wajadtu, aku telah menjumpai abadaka pada hambamu, yaitu fulanan, si fulan itu loh, ya Allah. Kemarin saya ketemu dia tuh, allazi wajadtuhu, yang saya jumpai dia, ama awwala, di tahun yang pertama, tahun-tahun yang awal, dia itu ala sunnah, menetapi sunnah, ya, dalam keadaan menetapi sunnah, menempuh jalan sunnah, wal ibadah, dan ibadah. Dia selalu mengikuti sunnah Rasulmu dan senantiasa beribadah. Awal-awalnya begitu, ya Allah.
Namun wajadtu dan aku menjumpai dia al-am tahun ini kode ahdasa sungguh berbuat muhdas dia hadasan dengan sebuah muhdas. Muhdas itu perkara yang baru disebut juga dengan bid'ah. Namun tahun ini dia ya malah berjurumus ya malah semangat mengerjakan bid'ah bukan lagi ya menempuh sunnah tapi malah sibuk dengan bid'ahnya ya Allah. Saking semangatnya ibadah malah kebablasan. Watawala dan berpaling tidak mau untuk menolak siapa Jibril amat dari apa-apa umiru yang diperintah dia bi dengan watawala dan berpaling dia orang tersebut yang berbuat bid'ah tadi amat dari apa-apa umiro yang diperintah dia bi dengan dia mengerjakan bid'ah ya tidak malah justru berpaling tidak mau mengerjakan ya perintah Allah dan Rasulnya malah fokus ke amalan-amalan yang tidak diperintahkan, yang tidak disunnahkan. Akhirnya fayakulullah, lalu Allah berfirman, ya Jibril, gini loh Jibril, intabah, nah, kalau dia bertobat, fa'tabani, dan dia kembali kepadaku, ya kembali ke jalanku lagi, mengerjakan perintah-perintahku lagi, artinya meninggalkan perbuatan bid'ah dan mengerjakan sunnah, amalan-amalan yang disyariatkan di dalam Islam. Qabla ayyamuta sebelum dia mati. Bisalah sisa jarak 3 jam, 3 waktu atau 3 jam. Delala sebelum 3 jam mati dia bertobat dan kembali ya menetapi sunnah. Nah yang begitu itu ghafartu aku mengampuni lau kepadanya. Saking maha pengampunnya Allah. Walaupun hambanya dalam hidupnya mengerjakan kemaksiatan, perbuatan berdosa, namun di menit-menit terakhir atau menit-menit terakhir itu kalau di sini 3 jam jaraknya sebelum meninggal itu ya dia bertobat kepada Allah dan kembali di atas sunnah mengerjakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Maka Allah mengampuninya. Yang lalu-lalu diampuni oleh Allah. Tentunya dengan kehendaknya Allah pengampunannya seperti apa. Bisa jadi dia diberikan sakit yang berat, diberikan musibah yang besar. Ya, jadi artinya walaupun malaikat Jibril sekalipun, ya apalagi kita tidak boleh langsung memvonis hamba-hambanya Allah yang melenceng, yang bermaksiat. Bisa jadi di akhir hayatnya dia bertobat kepada Allah, bahkan mungkin tobatnya tidak diketahui oleh orang-orang lain atau orang-orang yang dekat dengan dia. Tapi Allah mengetahui tobatnya. Ya, karena tobat itu urusan seorang hamba dengan Tuhannya. Maka Allah mengampuninya, Maha Pengampunnya Allah. Itulah. Jadi jangan kita bermudah-mudahan memvonis neraka kepada hamba-hambanya Allah. Allah punya cara ya memaafkan dan mengampuni hambanya tadi. Contohnya mungkin sebelum meninggal dia dapat musibah, sebelum meninggal dia dapat sakit keras dan lain sebagainya yang dengan sakitnya itu, dengan musibahnya itu Allah memberikan jalan kepada dia untuk bertobat dan Allah menerima tobatnya dan Allah mengampuninya. Masya Allah. Fayaqulu lalu berkatalah Jibril lakal hamdu ilahim. Insyaallah bagimu ya Allah alhamdu segala puji ilahi wahai Tuhanku, wahai sesembahanku, segala puji bagimu. Anta engkau arhamu min jami'i khalqika, arhamu maha penyayang ya min jami'i khalqika
kepada semua makhlukmu. Engkaulah zat yang lebih menyayangi semua makhlukmu. Ya, wa anta, dan engkau arhamu, lebih penyayang bi ibadika pada hambamu, min ibadika daripada hambamu, bi anfusihim kepada diri mereka sendiri. Engkau lebih menyayangi hambamu daripada hambamu sendiri menyayangi dirinya. Allah lebih sayang kepada kita daripada diri kita sendiri. Kita kadang-kadang sudah diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, ya kan, malah melakukan hal-hal yang membuat kita sakit, ya, tanya Pak Oce itu, ya. Tapi berarti lebih sayang Allah, ya, kepada diri kita daripada kita. Oleh Allah diberikan nikmat hidayah, ya, nggak segera tandang, nggak segera dilakukan dientar-entar, dinanti-nanti, ya. Artinya Allah sudah kasih hidayah, kesempatan dan sebagainya itu, namun manusia tidak segera, ya, melaksanakannya. Itu bentuk kekurangan sayangnya manusia kepada dirinya sendiri. Wong diberikan kesempatan, diberikan nikmat, berbagai macam nikmat, tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ini tandanya bahwa Allah lebih menyayangi manusia daripada manusia itu sendiri. Qala, berkata Ka'ab, melanjutkan lagi, Ka'ab al-Ahbar, fayartajju, maka bergoncang apa al-arsh wa ma haulahu, dan apa-apa yang ada di sekitarnya. Arsy berguncang juga sekaligus semua yang ada di sekitarnya ikut bergoncang. Wal hijabu, dan juga hijab, tirai, ya, ikut bergoncang. Was samawa, dan langit, langit, semua langit. Waman, dan orang, ini bukan wamin, ya, waman. Waman, dan orang fihina, yang ada di dalamnya, ikut bergoncang semua, ikut apa itu namanya, ya, bergoncang bukan berarti sesuatu yang buruk, ya, orang juga kan bergembira, ketawa, itu kan bergoncang, ya, golah bergoncang, gitu kan. Nah, ini dengan rahmatnya Allah semua bergoncang, masya Allah, alhamdulillahirrahim, alhamdulillahirrahim, ya. Takulu, maka berkatalah, ya, para penghuni langit tadi, alhamdulillahirrahim, alhamdulillah segala puji, alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah, ar-rahim, yang maha penyayang, alhamdulillahirrahim, maha, segala puji bagi Allah, zat yang maha penyayang. Kalau berkata perawi, ya, yang meriwayatkan di sini Ibnu Abi Hatim dan seterusnya, wa zakara, dan menuturkan, mengatakan siapa Ka'ab al-Ahbar, annau, bahwasanya, man, siapa saja, barang siapa, siapa saja, siapa orang, soma, yang berpuasa Ramadan di bulan Ramadan, wawa, dan sedangkan dayu hadis bercerita nafsa pada dirinya, ya, bercerita, ngomong-ngomong di dalam hatinya, berbicara dengan hatinya, berkerentak, berkeinginan dalam hatinya, iza aftaro, ketika mokel, ketika berbuka, dia iftar, di waktu berbuka kan biasa orang berdoa, ya, ini pas waktunya waktu mustajab tuh, ya, dia berdoa di dalam hatinya, ya, ba'da Ramadan, ya, alla ya'si Allah, pokoknya iza aftaro, ketika berbuka, ya, atau bisa di mana ini berbuka sini mokel setelah Ramadan, ya, sudah tidak puasa lagi. Nanti kalau apabila, ya, sudah fitri, sudah tidak puasa lagi, ba'da Ramadan, setelah Ramadan, dia berkeinginan, bercita-cita, bertekad, alla ya'siya, untuk tidak bermaksiat Allah, kepada Allah. Ini asal kata dari an la, ya, disingkat jadi Allah, untuk tidak bermaksud kepada Allah. Siapa saja di bulan Ramadan yang maaf, siapa saja yang berpuasa, jadi dia puasa, ya. Nah, di bulan Ramadan, begitu setelah selesai puasa Ramadan,
ya Idul Fitri, dia dalam hatinya bertekad, ya, setelah Ramadan ini saya akan melanjutkan dengan tidak bermaksiat kepada Allah. Wah. Dakhalal jannah, dakhala, maka masuk dia al jannata, ke surga, bi ghairi masalah, tanpa ada permasalahan, tanpa ada persoalan, tanpa ada pertanyaan, wala hisaban, dan tanpa ada hisapan, langsung bleng masuk surga. Masya Allah, masuk surga tanpa hisab dan tanpa pertanyaan. Oh, ini VVIP, VVVIP, langsung tiketnya pakai DNA. Oh, banget itu, barcode, luar biasa. Jadi di dalam darahnya itu sudah ada barcode-nya. Akhir tafsir surat Lailatul Qadar. Demikianlah akhir dari tafsir surat Al-Qadar. Wallahu hamdu wal minah. Segala puji bagi Allah di atas karunia-Nya. Ini tambahan dari Muslim. Demikian, alhamdulillah telah kita khatamkan surat Al-Qadar. Untuk pertemuan yang akan datang, insyaallah kita simpulkan tentang pasal-pasal yang berkenaan dengan Lailatul Qadar tadi, ya kan, berserakan tuh. Ya, pasal-pasalnya banyak, ya. Ibnu Katsir tidak menyimpulkan. Nanti akan kita simpulkan, yang isi kesimpulannya itu adalah mengenai kapankah Lailatul Qadar itu menurut pembahasan dari para ulama, ya, mengutip atau menjelaskan dari pembahasan yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian